Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya akan menuju kota Jakarta. Dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta api keberangkatan paling pagi dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Gambir. Apalagi kalau bukan kereta api Argo Semeru. Sebenarnya saya itu udah pernah ya naik kereta api Argo Semeru kelas kompartemen dan juga kelas eksekutifnya di rute dari Surabaya menuju ke arah Jakarta. Namun sayang pada tanggal 17 Oktober itu kereta api Argo Semerunya tidak dapat menyelesaikan perjalanan menuju kota Jakarta karena memang terjadi insiden anjlokan di Kalimenur waktu itu di Kulon Progo, dan rencananya pada hari ini itu saya akan benar-benar mencoba trip kembali naik kereta api Argo Semeru setelah kurang lebih 8 bulan dan ingin menuntaskan perjalanannya ya teman-teman. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Semeru kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Pagi yang cerah di kota Surabaya, dan untuk stasiun Surabaya Gubeng ini merupakan stasiun besar untuk keberangkatan kereta-kereta di jalur lintas selatan seperti kereta api Argo Semeru, kereta api Bima, kereta api Jayakarta, lalu ada juga kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Jadi kalau misalkan untuk dari Surabaya ke Jakarta, pilihan keberangkatan kereta dari stasiun Gubeng ini nggak begitu banyak ya teman-teman. Apabila kalian ingin lebih banyak pilihan, bisa pilih di stasiun Surabaya Pasar Turi. Karena untuk kereta direct dari Surabaya ke arah Jakarta itu lebih ramai di sana ya. Mulai dari Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Dharma Wangsa, Kertajaya, Gumarang, dan lainnya. Di stasiun Surabaya Gubeng juga ini tuh fasilitasnya lengkap ya. Banyak sekali kedai-kedai penjual makanan. Jadi apabila kalian mau belanja dulu sebelum berangkat bisa banget. Bahkan di sana itu ada Bank BNI teman-teman. Untuk layanan loket atau customer service ada di pojok sebelah sana ya. Pintu masuknya di sebelah sini, dan di sini itu ada dua sistem boarding gate. Yang pertama ada cara manual menunjukkan boarding pass dan juga KTP, ada juga face recognition. Nah, face recognition ini kita tinggal scan wajah aja, tapi harus registrasi dulu ya. Sekarang ini saya sudah berada di ruang tunggu stasiun Surabaya Gubeng. Sudah melakukan proses check-in dan juga boarding. Sekarang ini tanggal 29 Mei ya teman-teman. Saya mau share sedikit dulu seputar kereta api Argo Semeru. Untuk kereta Argo Semeru sebenarnya bisa dibilang adalah kereta yang baru. Umurnya belum genap 1 tahun. Nah, kereta Argo Semeru mulai dioperasikan sejak grafik perjalanan terbaru di tahun 2023, tepatnya di tanggal 1 Juni. Jadi bisa dibilang untuk kereta api Argo Semeru 2 hari lagi itu akan berulang tahun ya. Namun ternyata tidak cocok untuk saya mencoba kereta api Argo Semeru di waktu ulang tahunnya. Sebenarnya saya udah pernah ya naik kereta api Argo Semeru ini dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan ke stasiun Gambir. Waktu itu naik di kereta kelas kompartemen dan menjadi kereta termewah juga dalam satu rangkaian. Buat kalian yang mau nonton seputar kereta api Argo Semeru kompartemen, bisa cek videonya di channel saya. Selain itu juga saya sudah pernah mencoba perjalanan dari arah Gambir tujuan ke Surabaya Gubeng. Waktu itu bareng dengan Mas Garda, Mas Risang, dan juga Mas Dimas ya, di kelas eksekutifnya.
Nah, saya juga sebenarnya sudah membuat video perjalanan dari Surabaya Gubeng ke arah Jakarta naik kereta kelas eksekutifnya. Namun pada saat itu tanggal 17 Oktober 2013, kereta saya mengalami anjlokan di daerah Sukorno, tepatnya di Kulon Progo atau di samping halte Kalimenur. Jujur sih, untuk pengalaman itu tuh benar-benar berbekas banget di memori saya. Saya masih inget banget waktu itu kejadiannya di tanggal berapa, terus di jam 13.15, dan setelah 1 menit anjlokan Argo Semeru, waktu itu tuh langsung datang kereta api Argo Wilis di arah berlawanan, sehingga terjadi pergesekan atau tabrakan ya. Itu benar-benar satu momen dalam hidup saya yang nggak bisa saya lupain sih. Oke lah, kita lanjut ya. Nah, kereta api Argo Semeru ini merupakan kereta yang melayani rute dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan ke stasiun Gambir, dan rutenya melalui kota Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, dan juga ke kota Jakarta. Terdapat 2 layanan kelas. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket mulai dari Rp590.000 sampai dengan ke Rp865.000. Dan ada juga kereta termahal, kereta kompartemen suites dengan harga tiket sekitaran 2.100.000 sampai dengan 2.400.000-an. Bisa dibilang kereta api Argo Semeru ini memiliki kelas yang lebih tinggi sebenarnya daripada Argo Bromo Anggrek, karena kereta spesialnya itu spesial banget gitu loh ya. Argo Semeru juga merupakan kereta yang bisa dibilang kereta Bima angkatan pagi ya, karena memang untuk rangkaian kereta api Bima dan juga kereta api Argo Semeru itu memiliki jadwal rollingan. Dan perjalanan Argo Semeru nanti akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 9:05, menempuh waktu perjalanan sekitar 10 jam 30 menit, dan diperkirakan akan tiba di kota Jakarta stasiun Gambir pada pukul 19:40 waktu Indonesia Barat. Dan di stasiun Surabaya Gubeng ini ada 2 pintu ya. Yang pertama ini adalah stasiun Surabaya Gubeng Baru, dekat dengan peron jalur 6. Untuk perjalanan kereta-kereta jarak jauh biasanya penumpang boarding di sini ya, kebanyakan. Dan ada juga stasiun Surabaya Gubeng Lama di sebelah sana yang biasanya digunakan untuk perjalanan kereta lokal. Jadi kalau kereta-kereta jarak jauh berhentinya itu di jalur 5 atau di jalur 6, sedangkan kereta lokal biasanya di jalur 2 ataupun juga di jalur 1, seperti itu. Yang akan segera masuk adalah kereta api Argo Semeru dengan nomor perjalanan ke-17 ya. Ya, yang sudah masuk di jalur 6, ini kereta api Argo Semeru, dan untuk susunan rangkaian, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif terdapat kereta pembangkit, lalu ada kereta kompartemen suites, di belakang kompartemen suites ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5, di belakang eksekutif 5 ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 6, 7, 8, dan kereta eksekutif 9. Nah, sekarang ini saya dapatnya di kereta eksekutif 8 ya, di kursi nomor 13B. Jadi dapatnya single seat paling depan, teman-teman. Dan inilah dia, kursi saya selama kurang lebih 10 jam setengah ke depan. Kalau waktu itu saya duduknya di kereta eksekutif 9, 13B ya. Sekarang dapatnya di eksekutif 8. Untuk lokomotif pada kereta api Argo Semeru saat ini adalah CC206 1314 Depo Induk SDT.
C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 gandar ya. Ada 3 gandar roda di depan dan juga di belakang. Lalu 206 seri lokomotifnya yang memiliki 2 kabin ruangan. Jadi apabila kereta menghadap arah ke sana ya melajunya, si masinis itu akan berada di kabin sebelah sini. Tapi kalau misalkan keretanya jalan ke arah sana, akan dioperasikan di kabin sebelah sana, teman-teman. Lalu 13 sendiri adalah mulai dinasnya di 2013 dan 14 adalah nomor absennya. Depo induk SDT kepemilikan dari lokomotif ini, rumahnya di Depo Sidotopo. Teman-teman, jadi untuk kereta api Argo Semeru ini menggunakan armada kereta stainless steel generasi pertama ya. Selain kereta eksekutifnya, kereta api Argo Semeru juga membawa satu kereta spesial, yaitu kereta compartment suite, yang dimana ini merupakan kereta termewah di Indonesia saat ini, dan warnanya juga beda sendiri, warna biru, dengan kodenya itu T1 ya teman-teman, atau kereta tidur. Jadi memang untuk kereta api Argo Semeru compartment suite bisa dibilang dulu konsepnya adalah Bima Reborn, karena dulu Bima dikenal sebagai kereta tidur ya. Warnanya juga biru seperti ini. Yang akan segera masuk di jalur 5 adalah kereta api Ranggajati dari stasiun Jember tujuan stasiun Cirebon ya. Kereta api Ranggajati ini adalah salah satu kereta yang masih membawa kelas langka, yaitu kereta kelas bisnis, teman-teman. Jadi pengen naik Ranggajati dah. Nah, sudah masuk di jalur 5 kereta api Ranggajati, dan kereta ini itu ada 2 kelas. Ada kelas eksekutif dan juga kereta kelas bisnis ya. Ranggajati, Cirebon, Jember. Dan kereta api Ranggajati berhenti di Gubeng ini sekitar setengah jam untuk putar haluan lokomotif ya teman-teman. Semula lokomotifnya di dekat kereta kelas bisnis di sebelah sana, dan akan dipindah ke arah sana. Sekarang ini saya dapatnya di kereta eksekutif 8 ya teman-teman. Untuk kereta eksekutif 8 memiliki kode seri K1018148. K1 kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 18 adalah tahun pertama dinas di 2018 dan 148 adalah nomor absennya. JAKK, kepemilikan dari rangkaian kereta ini adalah Depo Jakarta Kota. Lalu BK sendiri adalah berat kosong 39.500 kg atau 39,5 ton. TS 220-380V merupakan tegangan statis dari pembangkit kerangkaian sekian, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 6 bulan 12 2018. Lalu di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode trainmark ya. F menandakan bahwa sarana kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. 44 adalah berat maksimal 44 ton dan 10 adalah tipe boginya K10. Dan ini adalah peta rute perjalanan dari kereta api Argo Semeru ya. Diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng, akan berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Jakarta Gambir.
Tepat pada waktunya pukul 9:05, kereta api Argo Semeru sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu ya. Sejauh ini di kereta eksekutif 8, keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng memang masih sedikit penumpangnya. Hanya ada 4 atau 5 orang termasuk dengan saya ya. Dan terakhir kalinya saya naik kereta api Argo Semeru yang waktu itu anjlok. Perjalanan kereta Argo Semeru itu ramenya dari kota Yogyakarta, teman-teman. Penumpang dari Jogja itu waktu itu nggak masuk akal banget ya. Dan mungkin nanti juga ramenya bisa-bisa di stasiun Tugu. Selamat datang di kereta api Argo Semeru yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 10 jam 35 menit. Dear passengers, welcome to Argo Semeru train, which will take us to our final destination of Gambir Station. The trip takes around 10 hours, 35 minutes. Ini saya mau ke kereta restorasi dulu ya, mau sarapan, dan biasanya kalau baru berangkat menunya yang tersedia masih banyak teman-teman. Nah sekarang saya sudah berada di kereta restorasi ya, itu M1-1810, kereta makan. Di sebelah sini itu terdapat ruang operator, lalu ada ruang kru, dan ada juga ruang mushola ya teman-teman. Untuk musholanya sudah dirombak seperti ini jadinya, lebih kelihatan bagus ya, kayak di stainless steel generasi kedua. Ada ornamen-ornamen kayu gitu dan ada hiasan. Lalu untuk luasnya lebih luas, bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Ada sajadah juga, ada cermin, dan ada sendal untuk mengambil wudhu. Untuk ruang makannya di sebelah sini ya teman-teman. Di ruang makan ini terdapat beberapa meja, jadi apabila kalian mau makan, kalian bisa makan di sini sambil santai, sambil ngopi, enak teman-teman. Saya kira itu kereta api Argo Semeru menggunakan restorasi yang seperti pada kereta Bima. Taunya berbeda ya. Biasanya itu ada restorasi khusus gitu loh, bertemakan kompartemen kalau nggak salah. Nah sekarang saya pesannya nasi rames, ini harga Rp40.000. Saya kayaknya belum pernah pesan nasi rames deh ya. Untuk isiannya kurang lebih kayak gini. Ada 1 porsi nasi, ada tempe orek, ada mie, lalu ada ayam bumbu kuning, dan juga ada telur balado. Pemberhentian pertama setelah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng pukul 9:38 sudah tiba di stasiun Mojokerto. Dan sekarang stasiun Mojokerto melayani semua kereta yang lewat sini ya teman-teman. Dulu saya masih ingat stasiun Mojokerto itu tidak melayani perjalanan Argo Wilis, tapi sekarang Argo Wilis, Argo Semeru, yang kelasnya Argo aja tuh udah berhenti di stasiun Mojokerto. Dan menurut saya pribadi, stasiun Mojokerto ini memiliki desain arsitektur yang berbeda dengan kebanyakan stasiun lainnya. Kanopinya berwarna merah, dan juga untuk bangunan utama di sana mengerucut gitu ya, jadi keren banget. Mojokerto juga sekarang sudah memiliki peron tinggi sehingga aksesibilitas untuk naik turun penumpang jadi lebih nyaman. Sekarang saya mau sarapan dulu ya. Jarang-jarang jajan nasi rames di kereta. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Ayam bumbu kuningnya enak. Berasa banget kunyitnya sih. Telur balado.
Kalau telur balado sih biasa aja ya tempenya. Nah ini enak. Jadi tempenya itu agak crispy dikit teman-teman. Dan kalau orang Indonesia pasti suka kan makan nasi sambil ditambahin mie double karbo. Mie-nya enak juga sih. Cuman satu hal, menurut saya kurang kerupuk. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:58. Sudah tiba di pemberhentian kedua stasiun Jombang. Kalau stasiun Jombang dari dulu memang melayani kereta Argo Wilis, terus Argo Semeru, dan semuanya juga berhenti di sini ya. Hanya berhenti 2 menit saja ya. Kita sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Jombang. Dan di stasiun Jombang ini kita juga menyusul kereta lokal Doho dari stasiun Surabaya Kota tujuan Blitar via Kertosono. Perjalanan kereta api Argo Semeru sesaat lagi akan tiba di stasiun Kertosono, dan di Kertosono memiliki 2 percabangan jalur ya teman-teman. Kita bergerak dari arah Surabaya Gubeng dan ada juga percabangan lain dari arah Kediri dan dari arah Malang. Pukul 10:13 tiba di stasiun Kertosono ya. Dan stasiun Kertosono sekarang sudah enak juga. Sudah ada peron tinggi, aksesibilitas naik turun penumpang di stasiun ini sudah nyaman. Dan hampir semua kereta berhenti di stasiun Kertosono. Hanya ada 1 kereta saja yang melintas di stasiun ini, yaitu kereta api Sancaka, relasi stasiun Surabaya Gubeng, stasiun Yogyakarta PP. Kalau Argo Wilis, Argo Semeru berhenti di sini ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:31, kereta api Argo Semeru sudah tiba di stasiun Nganjuk. Sehingga memang untuk perjalanan Argo Semeru di Daop 8 dan juga di Daop 7 itu pemberhentiannya lumayan ngecer ya. Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, baru dari Nganjuk nanti bakal langsung ke Madiun. Terpantau sedang ada perbaikan rel ya teman-teman di petak jalur Saradan Caruban. Ada pergantian bantalan sepertinya, dan kereta Argo Semeru melintas perlahan ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11
10 menit. Perjalanan kereta api Argo Semeru yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Ini lambat, masuknya sekitar 7 menitan ya teman-teman. Harusnya jam 11.08 itu udah diberangkatkan kembali. Karena tadi sempat taspat ya. Nah, stasiun Madiun ini adalah pusat dari Daop 7 dan yang naik kereta api Argo Semeru di stasiun Madiun cukup banyak ya. Karena udah telat, mungkin gak akan lama kita bakal diberangkatkan kembali. Di stasiun Madiun ini juga terdapat PT Inka ya. PT Inka itu yang memproduksi kereta. Dan rangkaian Argo Semeru ini diproduksi di Madiun juga. Nah teman-teman, kalau PT Inka yang sebelah sana ya, itu tuh ada satu rangkaian kereta stainless steel new generation. Mungkin itu armada dari kereta Argo Semeru ya, karena full kelas eksekutif barusan. Karena memang sudah telat, jadi jam 11 lebih 13 menit kita diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun ya. Cuman berhenti 3 menit berarti di Madiun. Bagi Anda yang menyukai fotografi, Anda bisa mengabadikan momen ini. Ya, kita sudah memasuki stasiun Solo Balapan ya. Itu ada Masjid Raya Syekh Zayed. Masjidnya bagus banget teman-teman. Dan di Solo ini terdapat percabangan unik berbentuk segitiga ya. Ada percabangan dari stasiun Solo Jebres menuju Solo Balapan, lalu dari Solo Jebres menuju Gundih sampai dengan Semarang, dan dari arah Solo Balapan sampai dengan Gundih ke arah Semarang. Kereta api Argo Semeru ini akan berhenti di stasiun Solo Balapan. Stasiun Solo Balapan sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi di jalur lintas selatan. Selain itu juga terdapat stasiun Purwosari sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta yang notabene ekonomi campuran di jalur lintas selatan. Selain itu ada juga satu stasiun lagi, yaitu stasiun Solo Jebres sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta yang menuju ke arah Gundih dan juga ke arah Semarang. Sekarang jam 12 lebih 14 menit ya. Kereta api Argo Semeru sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Dan dari Solo menuju ke arah Jogja, sekarang ini sudah ada tiang LAA. Mulai dari Palur tadi ya. Tiang LAA merupakan tiang listrik aliran atas sebagai penyalur daya listrik menuju ke KRL. Jadi selama di jalur dari arah Palur lalu ke arah Yogyakarta banyak tiang seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Argo Semeru di kelas eksekutif ya, menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel generasi ke-1 atau di tahun 2018-2019. Dari segi desain interior, kereta api eksekutif stainless steel ini sudah cukup bagus, terlihat simple dan juga elegan ya. Dan dari segi fasilitasnya sendiri, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, lalu ada juga televisi di ujung depan satu, di ujung belakang satu, dan di tengah atas dua ya untuk hiburan. Lalu dari segi legroom kurang lebih seperti ini, memang lega apabila di kereta kelas eksekutif, dan apabila teman-teman duduknya di jejeran belakang gitu ya, kalian itu akan mendapatkan footrest atau pijakan kaki yang bisa diatur sesuai dengan kenyamanan. Seperti ini. Ada juga sebuah kantong untuk menyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Ada juga meja kecil untuk menyimpan cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah colokan listrik untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop ya.
Untuk colokan listrik di kereta api itu hanya diperbolehkan ngecas gadget saja. Di atas sebelah sini terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada juga lampu baca. Nah, lampu baca ini tidak ada di eksekutif stainless steel generasi kedua ya teman-teman. Lalu di sebelah sini ada sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Ada juga di bawah handrest sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Namun apabila teman-teman itu duduknya di kursi single seat bagian depan, kalian itu tidak mendapatkan footrest atau pijakan kaki ya. Dan juga menurut saya pribadi, legroomnya di kursi nomor 13B apabila menghadap tembok itu nggak begitu lega. Nah, teman-teman itu nggak bisa ngelurusin kaki secara maksimal, terutama untuk saya ya. Jadi agak nekuk sedikit kakinya, tapi dari legroom sebenarnya masih aman-aman aja sih. Untuk fasilitas toilet pada kereta eksekutif stainless steel ini terdapat di satu sisi ruangan ya. Ada toilet 1, toilet pria, dan juga ada toilet 2, toilet wanita. Nah, kita lihat dulu untuk fasilitas toiletnya. Untuk menguncinya itu sebagian masih diputar ya teman-teman, kayak gini. Nah, dari segi luas toilet, ini lega. Dan untuk fasilitasnya terdapat sebuah cermin, ukurannya gede banget. Lalu ada gantungan untuk pakaian, ada tempat tisu, ada wastafel, airnya mengalir dengan normal, dan ada juga tabung sabun, ada tong sampah di bawah sini, klosetnya kloset duduk, ada tombol flush untuk membilas, ada jet shower juga, dan ada sebuah pegangan serta pewangi ruangan. The train store before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Sekarang jam 12:57 ya. Kereta api Argo Semeru baru saja tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Ini di Jogja pasti rame banget yang naik. Tuh kan? Jogja gila-gilaan banget sih emang. Nah, stasiun Tugu Yogyakarta sekarang ini tengah dalam tahap renovasi besar-besaran ya teman-teman. Bisa dilihat tuh. Jadi apabila kalian naik kereta api dari stasiun Tugu, sebenarnya lebih enak di jalur selatan dulu ya, di stasiun selatan maksudnya, di Jalan Pasar Kembang dibandingkan yang ini. Hanya berhenti sebentar ya, jam 13.00 kereta api Argo Semeru diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta. Dan secara jadwal Argo Semeru dari arah Surabaya dan dari arah Jakarta bertemunya di stasiun Tugu ini teman-teman. Gila ya, yang barusan naik Argo Semeru nggak masuk akal, banyak banget. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kereta api Argo Semeru sedang melintas di sekitar Kulon Progo, tepatnya petak stasiun Sentolo dan juga stasiun Wates. Kita tengah berbelok di Mertan ya, Kelok Mertan, yang cukup terkenal sebagai salah satu spot terbaik di Daup 6 Yogyakarta untuk merekam kereta api. Nah, jadi di lokasi ini itu bisa dibilang cukup dekat dengan lokasi anjloknya kereta api Argo Semeru yang waktu itu saya naikin. Harusnya juga sebentar lagi kita berpapasan dengan kereta Argo Wilis ya.
Bisa dibilang untuk lokasi anjlokan tuh waktu itu ya di ujung tikungan ini teman-teman. Jadi ini tuh tikungan berbelok ke arah kanan dan lumayan jauh juga tikungannya. Itu dia kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Nah, bisa dibilang anjlokan kereta Argo Semeru tuh di sini, teman-teman. Karena itu ada halte Kalimenur ya. Waktu itu saya masih ingat banget anjlok di sini jam 13:15 dan Argo Semeru sekarang melintas di sini jam 13:19. Disclaimer dulu ya, teman-teman. Jadi, apabila kalian mau tahu feel saya ketika naik kereta api dan lewat titik yang barusan, saya itu selalu teringat dengan kejadian anjlokan kereta api Argo Semeru. Bagaimana tidak ya? Karena memang untuk jalur yang barusan kita lewati itu tuh benar-benar menjadi salah satu jalur yang memorial banget. Memang bukan kenangan yang manis gitu ya, kenangan yang buruk bisa dibilang, tapi sampai dengan saat ini saya ketika lewat situ selalu bersyukur karena pada insiden Argo Semeru saat itu saya masih diberikan keselamatan. Ya, itu aja sih sedikit curhat dari saya. Jadi kan ini itu kereta eksekutif 9 ya. Dan pada saat itu saya duduk di kereta eksekutif 9 kursi nomor 13B di sini, teman-teman. Sekarang kita melintas di stasiun Wates ya. Dan pada saat kejadian 17 Oktober itu, semua penumpang Argo Semeru dievakuasi ke stasiun Wates dan di Wates naik kereta rangkaian pengganti ya. Waktu itu rangkaian yang digunakan adalah rangkaian kereta Sawung Gali. Pada pukul 13:44 ya, kereta api Argo Semeru sudah tiba di stasiun Kutoarjo dan ini sudah memasuki Daup 5 Purwokerto, tepatnya di stasiun paling ujung timur. Itu ada kereta yang masuk, kereta apaan ya? Nah, di Kutoarjo juga ini ada depo lokomotif ya di sebelah sana. Kereta yang masuk kereta Joglo Semarkerto, kereta yang ngelup ya teman-teman, memutari Jawa Tengah dari stasiun Solo Balapan lalu ke Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, lalu Solo lagi dan ke Semarang lagi. Diberangkatkan kembali dari Kutoarjo 13:47 ya. Ini kayaknya Kutoarjo juga sedang membangun peron tinggi teman-teman, karena banyak sekali kereta yang berhenti di sini dan juga menjadi start mulanya perjalanan kereta api Sawung Gali, kereta api Kuto Jaya Utara dan kereta api Kuto Jaya Selatan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:40 perjalanan kereta api Argo Semeru yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kroya teman-teman. Dan itu ada kereta di jalur paling sini nih, adalah kereta api Progo dari stasiun Lempuyangan tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen, dan kereta api Argo Semeru di stasiun Kroya ini akan menyusul kereta api Progo. Sama-sama berhenti sih, tapi kereta Argo Semeru akan diberangkatkan terlebih dahulu. Nanti Argo Semeru tiba di Jakarta itu jam 19:40, tapi kalau kereta api Progo sekitaran jam 9 malam. Stasiun Kroya ini menjadi stasiun terbesar di area Daup 5 Purwokerto dan juga salah satu stasiun tersibuk karena banyak sekali frekuensi perjalanan kereta
yang dilayani di stasiun Kroya. Hampir 100 perjalanan teman-teman, bahkan lebih ya. Karena di Kroya terdapat perpecahan jalur atau juga pertemuan jalur dari arah Purwokerto dan dari arah Bandung. Kereta Argo Semeru nanti akan berbelok ke kanan ya, ke arah Purwokerto. Dan juga stasiun Kroya ini secara administratif dia masuknya Kabupaten Cilacap. Kereta api Progo ini adalah kereta full kelas ekonomi ya teman-teman. Namun di hari tertentu, biasanya di hari weekend, dia itu kadang membawa satu kereta kelas eksekutif. Kereta api Progo ini adalah kereta ekonomi adu dengkul ya. Harga tiketnya juga nggak murah loh, hampir Rp250.000. Rame terus, tapi ya mengerikan sih, pakai adu dengkul. Kita sudah berbelok ke arah kanan menuju arah Purwokerto dan jalur ke arah Bandung ke sebelah kiri sana ya teman-teman, yang masih single track. Kalau misalkan ke arah Purwokerto itu jalurnya sudah full double track. Sekarang jam 15.05 telah tiba di stasiun Purwokerto. Stasiun pusatnya dari Daop 5 dan yang naik di stasiun Purwokerto menuju arah Jakarta ternyata rame juga teman-teman. Emang sih, kalau stasiun Purwokerto okupansinya top. Di Daop 5 mungkin stasiun Purwokerto ini paling rame ya di antara stasiun lainnya seperti Kroya, terus Kutoarjo, Kebumen, Gombong. Kalau penumpang Purwokerto selalu full. Dan yang ada di jalur 3 ini adalah rangkaian kereta api Manahan dari stasiun Gambir tujuan stasiun Solo Balapan ya teman-teman. Manahan awalnya itu pakai stainless steel loh, yang dari arah Jakarta ke arah Solo pagi hari. Sekarang udah pakai full mild steel lagi teman-teman. Dan langsiran kereta yang baru saja masuk di jalur 1 itu adalah langsiran kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Kroya, Kiara Condong sampai dengan Pasar Senen. Ini Serayu malam ya teman-teman, tapi berangkat dari Purwokertonya sore hari. Pada pukul 15.10 diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto ya, on time.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:50 dan perjalanan kereta api Argo Semeru yang saya naiki telah tiba di kota Cirebon, tepatnya di stasiun Cirebon Kejaksan. Nah, stasiun Kejaksan ini merupakan stasiun besar di kota Cirebon, khusus untuk pemberhentian kereta-kereta Argo, kereta kelas tinggi, dan juga kereta campuran menengah ya. Nah, selain itu juga di kota Cirebon terdapat stasiun lainnya, yaitu stasiun Cirebon Perujakan untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene ekonomi campuran, teman-teman. Lalu, tadi juga di stasiun Cirebon Perujakan kita sudah bergabung dengan jalur dari arah Semarang dan dari arah Surabaya Pasar Turi. Nah, apabila dari kota Surabaya ke Cirebon lewat jalur selatan, itu tuh lebih jauh 100 km apabila dibandingkan dengan perjalanan dari Surabaya Pasar Turi ke arah Cirebon ya. Itulah kenapa juga kereta api Argo Semeru berangkat dari Surabaya jam 9:05, sedangkan kereta api Argo Bromo Anggrek jam 9:10, tapi Argo Bromo Anggrek jam segini udah mau nyampe Jakarta. Kita baru sampai ke Cirebon ya. Dan di stasiun Cirebon Kejaksan ini juga ada pengisian air untuk tangki toilet. Ditambah lagi teman-teman, biasanya di stasiun Cirebon Kejaksan ada pergantian kru seperti pergantian masinis gitu ya. Yang rutin diganti memang kalau masinis sekitaran 3 jam atau maksimal tuh 4 jam kalau nggak salah. Jam 19:09 perjalanan kereta api Argo Semeru yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Bekasi. Nah, jadi untuk kereta api Argo Semeru memang secara normal dari arah Gambir ataupun juga dari arah Surabaya berhenti di sini untuk naik turun penumpang ya teman-teman. Yang turun di stasiun Bekasi juga lumayan banyak. Dari eksekutif 8 aja tadi ada beberapa orang ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Argo Semeru sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Sekitar setengah jam ke depan akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Dan sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Semeru. Kereta yang umurnya ini baru mau genap 1 tahun ya, sekitar 2 hari ke depan. Dan kereta api Argo Semeru juga bisa dibilang adalah kereta Argo pertama yang menghubungkan jalur Gambir menuju ke arah Surabaya via jalur selatan. Dari arah Jakarta tujuan ke Cirebon, lalu lewat ke Purwokerto, Yogyakarta, dan Surabaya Gubeng. Setelah sebelumnya untuk kereta Argo dari Jakarta ke Surabaya hanya ada Argo Bromo Anggrek saja via jalur utara. Nah, untuk kereta api Argo Semeru ini memiliki 2 kelas layanan yang terdiri dari 9 kereta kelas eksekutif dan juga 1 kereta kompartemen suites. Untuk kereta api Argo Semeru di kelas eksekutif memiliki harga tiket
mulai dari Rp560.000 sampai dengan Rp865.000. Untuk harga tiket dapat berbeda-beda tiap penumpang tergantung kapan hari keberangkatan dan kapan waktu pemesanan tiketnya ya. Apabila kalian pesan dari jauh-jauh hari tentunya bisa dapat harga yang lebih murah seperti itu. Dan untuk kereta kompartemen suites menjadi kereta termewah di Kereta Api Indonesia saat ini, harga tiketnya itu mencapai 2,5 juta teman-teman. Sehingga apabila kalian ingin naik kereta Argo Semeru yang next level atau kereta termewah, kalian bisa ambil di kelas kompartemennya. Nah, untuk saat ini saya duduknya di kereta kelas eksekutif aja, dan dari segi kenyamanan untuk kereta api Argo Semeru menggunakan armada stainless steel generasi pertama ini memang sudah cukup nyaman. Yang pertama dari segi guncangannya, menurut saya pribadi guncangannya masih standar karena memang kereta eksekutif stainless steel ini sudah cukup baik. Lalu dari kekedapan suara bisa dibilang lumayan kedap apabila semua pintu kabin itu tertutup dengan rapat. Karena teman-teman, yang saya jengkel dari penumpang kereta api itu terutama banyak sekali orang-orang yang keluar masuk kabin tapi enggan menutup pintunya kembali. Sudah saatnya PT KAI merubah standarisasi kereta kelas eksekutif menjadi kereta dengan pintu otomatis semuanya sih kalau buat saya ya. Karena kan harga tiketnya udah hampir 1 juta semua tuh, apalagi dari rute Jakarta-Surabaya. Lalu yang terakhir dari segi pendingin ruangan, selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Bahkan AC-nya ini cenderung stabil dan dingin juga ya teman-teman. Dari segi jam keberangkatan, kereta api Argo Semeru ini berangkat jam 9 pagi dan tiba di kota Jakarta sekitaran jam 19.40. Sebenarnya apabila kalian ingin mencari waktu tempuh tercepat dengan jam keberangkatan yang hampir mirip, kalian itu bisa mengambil alternatif kereta api Argo Bromo Anggrek ya, dengan harga tiket yang tentunya lebih mahal. Tapi apabila teman-teman selaku penumpang kereta dan juga penikmat perjalanan, saya lebih saranin kalian pilih kereta api Argo Semeru ini ya, karena lewat jalur selatan itu menurut saya lebih menyenangkan karena bisa dapat menikmati banyak pemandangan. Dan apabila kalian tanya, kalau dari Surabaya ke Jakarta ataupun di rute sebaliknya, saya pilih yang mana sih? Sejujurnya saya lebih suka kereta api Argo Semeru ini. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Argo Semeru. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir, jadi saya mau siap-siap dulu. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, jam 19.42 tiba di stasiun Gambir, lambat 2 menit ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 10,5 jam, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir. Itulah barusan perjalanan naik kereta api Argo Semeru, kereta Argo dari Surabaya ke arah Jakarta via jalur selatan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.